Yang terparah pasiennya seperti apa, Dok? Itu sampai sekarang dengan kondisi wajah yang gelap, satu wajah gelap semua awalnya, sampai udah di tahun kedua, mau tahun ketiga ini, masih ada sisa. Sama masa setelah pakai merkuri yang berbahan bahaya itu, aku berpikirnya kalau itu akan sembuh, tapi ternyata malah makin parah. Ada 34 merek mengandung zat yang berbahaya. Kita ingin melindungi rakyat, jadi kalau berbahaya kita cabut. Produk kosmetik ilegal atau kosmetik dengan kandungan berbahaya masih marak beredar di tanah air. Di awal tahun 2025 saja, BPOM menemukan pelanggaran terkait kosmetik ilegal senilai lebih dari 31,7 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan pengawasan pada tahun lalu. Dalam hal ini, peran influencer dalam mempromosikan produk kosmetik atau kecantikan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu produk. Sebelumnya ramai di jagat maya bahwa artis Nikita Mirzani memberikan ulasan atau review terhadap produk skincare milik Reza Gladys hingga berujung penahanan, dugaan pemerasan hingga tindak pidana pencucian uang. Kasus bermula dari perseteruan Nikita dengan dokter sekaligus pengusaha produk skincare Reza Gladys. Saat itu Nikita memberikan penilaian buruk terhadap produk skincare tersebut. Di sisi lain, seorang perempuan bernama Nurtia, 31 tahun, asal Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi korban dari peredaran produk perawatan kulit yang mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti merkuri dan hidrokuinon. Ia tak menyadari bahwa paket krim wajah yang dibelinya seharga Rp150.000 masuk ke dalam daftar kosmetik berbahaya yang dilarang Badan Pengawas Obat dan Makanan karena mengandung merkuri. Lantas, seberapa berbahayakah penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon? Berikut tim Abraham akan membedahnya bersama dokter estetik sekaligus edukator kesehatan kulit Maria Francisca, serta mewawancarai Nurtia yang menjadi korban akibat produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Terima kasih, Dok, sudah menerima saya. Ya, sama-sama. Dokter Maria Francisca, edukator kesehatan kulit ya, Dok ya? Betul. Dan kemudian memberikan pengetahuan kepada calon konsumen untuk berhati-hati terhadap produk-produk kecantikan, produk-produk kosmetik. Betul ya, Dok ya? Betul. Ini rame lagi sebetulnya karena upaya penindakan yang dilakukan oleh BPOM, Dok. Kok nggak beres-beres menurut dokter? Wah, ini memang berat ya. Sebenarnya berat banget karena praktik ini tuh sudah lama banget. Satu, dan waktu saya memulai pun itu merkuri itu masih banyak banget di pasaran dan harganya cuma 5.000, 7.000. Itu dijual di pasaran dan target mereka tuh orang-orang bawah. Oke. Jadi mau nggak mau edukasi kadang kurang nyampe ya, kurang nyampe ke mereka. Sedangkan si penjualnya itu memang targetnya ke mereka ini. Nah, sudah banyak korban-korban tapi tidak berani melaporkan. Nah, karena apa ya? Malu kali ya? Takut malu. Kemudian kayak kalau ngelaporin pun mungkin merasa nanti ujungnya bagaimana, ada rasa ketakutan di situ sih. Karena waktu itu saya sempat juga untuk membahas ini di Cegah Tangkal waktu itu, divisi Cegah Tangkal di BPOM. Itu memang agak sulit karena mereka kalau mau menindak butuh korban. Sedangkan korbannya nggak melapor. Nah, waktu itu sempat saya beberapa kali edukasi juga untuk menyebarkan, ayo guys kalian lapor gitu.
Apalagi dengan sekarang era sosial media, segala sesuatunya dilakukan di e-commerce. Betul. Ya, jadi penjual dan pembeli terakses langsung, terkomunikasi langsung, dan mereka langsung bisa mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Mereka dapat produk kecantikan yang mereka inginkan. Ternyata nggak ada BPOM atau izin edar BPOM ada pun, tapi tetap aja bisa saja ada mengandung bahaya di sana ya. Betul. Dok, kami dengar dokter juga menangani pasien, betul ya? Ya, ada beberapa yang memang kulitnya sudah cukup rusak ya. Oke. Dari kasus okronosis sampai kasus penyalahgunaan obat keras. Oke. Seberapa banyak dok yang sudah ditangani oleh dokter Ika? Kalau intens itu hanya 3 orang, karena saya dampingin terus sampai saat ini. Tapi kalau untuk yang konsul ya, itu banyak banget sih, nggak kehitung, DM kan masuk terus. Tapi ya untuk menolong mereka itu butuh jangka waktu panjang, nggak bisa cuma sekali menolong terus selesai. Oke. Yang terparah pasiennya seperti apa dok? Kak Nurtia ini. Nurtia, itu sampai sekarang dengan kondisi wajah yang gelap, satu wajah gelap semua awalnya, sampai udah di tahun kedua, mau tahun ketiga ini, masih ada sisa. Efek sisanya. Oke. Tapi yang jelas bicara soal korban ya dok ya. Seberapa yakin dokter bahwa korban yang sudah terimplikasi bahaya dari kandungan produk kosmetik itu bisa dipulihkan sebagaimana keadaan awalnya? Tergantung kerusakannya. Tapi kita selalu edukasi itu ada 2 yang berbahaya, merkuri dengan penyalahgunaan obat keras. Kenapa dikatakan penyalahgunaan? Karena obat ini masih digunakan di praktik kedokteran, ya, untuk pengobatan melasma atau pengobatan untuk anti peradangan gitu. Tapi disalahgunakan sebagai pemutih kulit. Nah, jika digunakan jangka panjang akan memberikan efek yang buruk seperti stretch mark, kulitnya yang retak kayak ibu hamil tuh, pecah. Kemudian okronosis, kelainan pada pigmentasi yang permanen. Nah, kalau merkuri sendiri, merkuri ini tuh yang sebenarnya ngeri banget ya, karena dia juga bisa secara sistemik mengganggu organ vital tubuh kita. Seperti yang paling sering adalah SSP, sistem saraf pusat. Bisa depresi, ya, gangguan kejiwaan, bahkan sampai yang permasalahan organ tubuh seperti gagal ginjal, kanker kulit, atau kanker di organ-organ lainnya. Sampai segitunya gitu. Karena apa? Penyerapan merkuri tidak hanya dari pernafasan, tertelan, tapi juga lewat kulit. Nah, itu tahunan kan mereka pakai. Kita boleh kontak Kak Nurtia ya dok ya? Boleh. Oke, apakah sudah tersambung bersama dengan kita? Kita coba akan bergabung bersama dengan Ibu Nurtia. Oke, kita sudah tersambung dengan pasiennya. Halo Mbak Nurtia. Halo Mas. Salam kenal, saya Abraham Silaban. Iya Mbak Nurtia, gimana keadaannya sekarang? Kalau kami lihat Mbak Nurtia, proses penyembuhan, pemulihan, dalam artian untuk mendapatkan hasil yang optimal itu masih terus berjalan ya? Sejauh ini itu sudah jauh lebih baik, jadi memang lagi proses banget untuk dapetin yang masih kulitnya kayak dulu untuk sementara. Kita kalau dapetin, kalau tujuannya untuk sembuh, sebenarnya masih jauh sih, tapi aku lebih berpikirnya kalau kulit aku bikin kulit aku nyaman dulu gitu. Oke, ini penanganannya udah berapa lama ya? Sudah selama 2 tahun berjalan. Wah, 2 tahun, lama juga ya? Lama. Oke, ya Mbak Nurtia, selama ini penanganan yang dilakukan sembari berkonsultasi dengan dokter apa saja untuk memulihkan keadaan sebagaimana yang diharapkan? Sejauh ini cuma memperbaiki skin barrier sama lebih tepatnya kayak skincare biasa aja sih Mas, nggak ada treatment apapun. Tapi kemarin sempat treatment sekali disuntik, tapi selebihnya lebih ke skincare yang dikasih sama dokter Ika. Oke, tapi improve lah ini ya dok ya? Banget. Nanti lihat ya awalnya. Artinya ini sudah improve, sekalipun bukan ini pigmen asli kulitnya ya? Betul. Dia lebih terang aslinya. Mbak Nurtia begini, kami punya concern untuk memastikan mengangkat isu kaitannya dengan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Entah itu yang tanpa izin edar, ilegal maupun yang dipalsukan.
sangat dikhawatirkan mengandung barang-barang berbahaya yang juga menimbulkan korban-korban lain layaknya Mbak Nurtia. Mbak Nurtia sendiri waktu itu seperti apa pengalamannya? Sampai pada akhirnya keadaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebenarnya kalau untuk dulu itu mungkin karena akunya kurang edukasi, jadi tidak terlalu tahu apa itu bahan berbahaya atau apakah itu palsu. Tapi pada saat sudah mulai banyak yang edukasi, baru mulai paham kalau ternyata tuh ada bahan-bahan yang memang tidak boleh digunakan untuk kulit gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya edukasi sekarang itu sangat membantu masyarakat Indonesia sih untuk bisa tahu mana skincare yang aman, mana skincare yang sesuai sama kebutuhan kulit gitu. Oke. Waktu itu menggunakan produk apa, Mbak? Produk yang aku gunakan waktu itu merek Ester, itu dijual di kios pasar sebenarnya. Cuman sekarang juga udah nggak ada di marketplace. Di marketplace itu ada, cuman kayak beberapa aja masih terjual. Oke, nggak ada izin edar BPOM-nya ya? Nggak ada izin edar BPOM-nya, sama packagingnya cuma bentukan pot biasa. Tapi waktu itu langsung protes dan langsung sempat melakukan penuntutan kepada produk yang bersangkutan? Enggak, karena aku mengetahui produk itu bermerkuri justru di tahun 2021. Kalau nggak salah 2021, karena dokternya baru berani di tahun 2020 ke atas. Gitu, jadi selama masa setelah berhenti pakai merkuri yang berbahan bahaya itu, aku berpikirnya kalau itu akan sembuh, tapi ternyata malah makin parah gitu. Jadi baru berani ke dokter itu di tahun 2020-an, dan ternyata katanya dokter itu setelah diketahui aku memakai produk yang aku sebutkan produknya, baru tahu kalau itu ternyata ada bahan bahayanya. Oke. Nah, ini terakhir nih, Mbak Nurtia. Apa yang ingin disampaikan kepada kaum hawa ataupun calon konsumen di luar sana yang ingin berharap mendapatkan produk kecantikan dengan cara instan begitu ya? Apalagi ya dengan harga-harga yang relatif murah dapat dijangkau, tapi pada akhirnya mereka tidak mengetahui ada bahaya besar yang mengintai. Mungkin buat calon konsumen atau mungkin yang lagi sedang mau glow up, glowing, gak ada di dunia ini tuh yang instan, semua berproses, termasuk dalam hidup pun kita semua berproses kan ya, gak ada yang instan. Dan carilah produk yang benar-benar aman, berbadan foam, dan tentunya harus cari tahu juga sesuai sama kebutuhan kulit apa enggak, gak ada yang instan. Dan cantik itu harus putih, dan terutama cantik itu juga harus dari hati. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak, terima kasih Mbak Nurtia, sehat-sehat terus. Terima kasih, Assalamualaikum. Jadi merkuri itu mampu bisa membuat mengendalikan pigmentasi secara kuat. Tapi justru sifatnya toksik. Yaitu yang disebut bisa terjadi okronosis juga, tapi dia sifatnya juga logam berat, kan dia korosif ya. Jadi kulit tuh kayak dikikis sehingga tampilannya tuh kayak glowing. Nah, ini ada beberapa produk ya dok ya. Nah, dari sini kita akan coba belajar dari dokter Ika produk-produk mana saja yang kandungannya berbahaya. Ini bukan bicara soal label ataupun merek, tapi ini bicara soal kandungan. Jadi prinsipnya gini, yang perlu saya mungkin jelaskan sedikit, yang biasanya digunakan untuk pemutih kulit secara instan itu merkuri atau penyalahgunaan obat hidroquinon dan steroid. Itu aja. Jadi lagi-lagi yang ditemukan kalau misalnya masuk sampai ke public warning BPOM, kalau kita perhatikan yang terbaru yang 34 penemuan produk ya yang sudah berizin BPOM kemudian ditemukan bahan berbahaya dan akhirnya ditarik dimusnahkan, itu isi kandungannya ya kalau nggak merkuri, hidroquinon, tretinoin, steroid. Nah, ini saya mau jelasin perbedaannya kalau merkuri itu seperti apa, kalau yang bahan obat keras seperti apa. Nah, ini semua produknya sudah, yang ini udah ada izin BPOM, yang ini belum.
Oke. Jadi secara teksturnya kita akan lihat persamaannya ya. Ini kan yang nggak ada BPOM nih. Oke, izin saya boleh menggunakan Boleh. sarung tangan juga ya Biar dok ya? bisa Biar merasakan. Oke, kita akan lihat ya bersama-sama dengan dokter Ika ya. Ini ciri khas dari merkuri itu kental. Oh kental ya dok, coba sebentar ya dok ya. Oh iya sih, ini untuk apa nih tujuannya tadi? Untuk memutihkan. Oh ini Jadi berarti... biasanya media promosi mereka tuh memutihkan Oh gitu. ini nightly cream, ini krim malam berarti? Krim malam. Krim malam untuk memutihkan, berarti ini yang biasa ditaruh ke wajah ya? Betul. Oke. Dan ini kelat banget. Nggak ada bau khusus sih, cuman memang dia agak pekat ya. Ini lihat lagi, ini merek lain.